Udah, nah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 tentang sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait pemilikan Pulau Sipadan dan Legitan. Saya Faris Harisul Azam sebagai Hakim 1. Saya Renaldi Ariman sebagai Hakim 2. Saya Alvan Perkasa Alam sebagai Hakim ketiga. Saya Zetkobi Mulyana sebagai Indonesia 1. Saya Julian Immanuel Bonahuta sebagai Indonesia 2. Saya Vidya Maya sebagai Malay 2. Saya Alif Lanhar sebagai Malaysia 2. Oke, baik. Dengan demikian, setelah selesai sesi perkenalan dari kelompok kami akan mulai sidang sengketa mengenai Pulau Legitan dan Sipadan antara Malaysia dan Indonesia. Baik, sidang akan dimulai. Selamat siang, para hadirin yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada tanggal 7 Desember 2002 akan berlangsung persidangan antara Malaysia dan Indonesia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Perkenalkan, nama saya Faris Harisul, beserta saya Renaldi dan Alvan yang akan menjadi hakim dalam sidang kali ini. Dan selanjutnya untuk para tergugat dan penggugat dimohon untuk memperkenalkan diri. Untuk pihak Malaysia dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vidya. Saya menjadi penggugat dalam kasus ini. Saya bersama rekan saya. Selamat siang semuanya. Nama saya Alif Lanhar dari perwakilan Malaysia. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pihak Indonesia untuk memperkenalkan diri. Saya dari pihak tergugat Indonesia, Zetkobi Mulyana, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Julian Immanuel Bonahuta. Sebelum saya memulai persidangan kali ini, saya akan membacakan prosedur persidangan. Yang pertama, penyerahan perjanjian khusus yang berisi identitas kedua belah pihak dan pokok persoalan yang menyebabkan kedua belah pihak bersengketa. Yang kedua, pembelaan tertulis dari kedua belah pihak yang berisi fakta hukum yang relevan dan berisi beberapa fakta dalam dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelaan dalam persidangan. Yang ketiga, presentasi pembelaan yang bersifat terbuka atau tertutup tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Yang keempat, keputusan hakim yang bersifat menyetujui atau menolak. Semua pihak diharapkan mampu mengikuti prosedur persidangan yang telah saya bacakan. Sebelum memulai argumentasi di antara kedua belah pihak, saya selaku moderator akan membacakan kronologi antara pihak Malaysia dan Indonesia yang memperebutkan Pulau Sipadan dan Legitan yang berlokasi di Selat Makassar, tepatnya di perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia Timur. Pemicu sengketa di wilayah ini terjadi pada tahun 1969, sewaktu kedua negara melakukan perundingan mengenai dengan kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Legitan. Untuk selanjutnya, sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintahan kedua negara selama bertahun-tahun. Namun, menyelesaikan permasalahan tentang Pulau Sipadan dan Legitan melalui tingkat pemerintahan kedua negara ini selalu berujung pada kegagalan. Dan pada tahun 1997, kedua pemerintah akhirnya bersepakat untuk menyerahkan penentuan kedua wilayah ini kepada Mahkamah Internasional. Berikutnya, secara prosedural, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional harus didahului dengan kesepakatan antara negara-negara yang bersengketa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia telah membuat perjanjian yang diberi nama Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia
concerning sovereignty over Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Dalam pasal 2 Special Agreement disebutkan bahwa Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sehingga pada November 98, sengketa atas pulau ini mulai diperiksa oleh Mahkamah Internasional. Proses persidangan ini akan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi argumentasi tertulis dan argumentasi lisan. Untuk argumentasi tertulis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut memorial. Atas memorial yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk counter memorial dan counter memorial yang disampaikan oleh masing-masing negara kemudian dijawab kembali dalam bentuk reply. Selanjutnya, dipersilakan kepada hakim untuk memulai persidangan hari ini. Baik, dalam persidangan kali ini, saya akan mengajukan 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada pihak Indonesia. Menurut pihak Indonesia, apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut? Dipersilahkan kepada pihak Indonesia untuk memulai argumentasinya. Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Kami mengklaim kedaulatan kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda pada tahun 1801 atau Perjanjian 1891. Dalam pasal 4 Perjanjian 1891 ditentukan bahwa from 4 degree 10 north latitude on the east coast, the boundary line shall be continued westward along that parallel across the island of Sebititik, that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company and the portion south of the parallel to the Netherlands. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh rekan saya, kami berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan masuk dalam wilayah Belanda pada masa itu, dan kemudian diwariskan kepada Indonesia. Dasar ini diuraikan secara ekstensif dan Memorial Indonesia. Memorial yang disusun oleh Indonesia terdiri dari 9 bab. Argumentasi kami didasarkan oleh hubungan antara negara dari tahun 1824 hingga 1969. Bahkan secara khusus di dalam Memorial Indonesia membahas situasi sebelum dibuat Perjanjian 1891. Selanjutnya, dalam Memorial Indonesia dibahas secara rinci seputar terjadinya Perjanjian 1891. Berikut pembahasan terhadap perjanjian tersebut. Hal lain yang didalilkan oleh pihak Indonesia adalah kenyataan bahwa Belanda, kemudian Indonesia dan Inggris, dan kemudian Malaysia sebelum munculnya sengketa telah saling menghormati Perjanjian 1891. Selanjutnya, dalam Memorial Indonesia, tepatnya bab 8, tertulis bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan dimiliki oleh Belanda dan diwariskan kepada Indonesia pada saat zaman penjajahan. Baik, setelah kita mendengarkan paparan argumen dari pihak Indonesia, maka selanjutnya saya persilakan kepada hakim untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada pihak Malaysia. Apakah menurut pihak Malaysia, Malaysia berhak atas kedua pulau tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mendasarkan klaim atas kedua pulau tersebut berdasarkan 3 hal, yaitu hak didasarkan pada beberapa transaksi atau series of transaction dari Sultan Sulu hingga Inggris, dan yang terakhir Malaysia. Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Dikarenakan Belanda melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan pada kedua pulau tersebut. Dalam memorial, kami berargumen bahwa Perjanjian 1891 itu tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini dikarenakan Perjanjian 1891 mengatur batas daratan di wilayah Borneo.
tidak termasuk kepulauan yang lepas dari Pulau Borneo. Menurut kami, justru Perjanjian 1891 dan berikutnya Perjanjian Demarkasi 1915 menegaskan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau, dan bisa dilihat dari bukti peta yang di mana kedua pulau lebih dekat dengan wilayah kedaulatan Malaysia. Selanjutnya, kami beri satu kesempatan kembali kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan terakhir untuk kedua belah pihak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan terakhir yang akan saya ajukan untuk kedua belah pihak yaitu, sebagaimana yang telah diargumentasikan oleh pihak Indonesia maupun Malaysia, apakah negara yang menjajah penggugat dan tergugat telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik? Silakan kepada pihak Malaysia untuk memulai argumentasinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pemerintah Inggris sebagai penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata, berupa penerbitan organisasi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur puyuh sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title, rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu, akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada pihak Indonesia untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut kami, pengakuan dari pihak Malaysia atas kedua pulau tersebut tidak benar, dan kami meyakini bahwa berdasarkan Perjanjian 1891, kepemilikan atas kedua pulau tersebut berada di tangan Belanda. Bahkan Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Kemudian, Indonesia telah mendalilkan bahwa hak kepemilikan dari British North Borneo Company atau BNBC sebenarnya tidak pernah ada. Terakhir, kami berpendirian bahwa penguasa dan pelaksana administrasi yang dilakukan oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memiliki dua pulau tersebut. Dengan demikian, setelah mendengar argumen yang telah disampaikan dari pihak yang bersengketa, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, saya akan membacakan kesimpulan atas pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan argumen yang telah dipaparkan oleh Indonesia telah tidak berhak atas kedua pulau jika dilihat dari Perjanjian 1891. Penafsiran kata-kata dalam pasal 4 dan penafsiran Perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta, menurut kami hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar dari pemberian kedaulatan. Alasan selanjutnya adalah pihak yang bersengketa memulai argumentasi dengan dasar hukumnya dengan sama-sama kuat dan juga lemah. Selanjutnya, kami memilih dasar dan alur pertimbangan tersendiri dengan memeriksa terlebih dahulu apakah ada akar pemilikan berdasarkan dokumen formal atau sertifikat tanah yang cukup meyakinkan dari kedua pihak terhadap kedua pulau tersebut. Dan jika tidak ada, maka Mahkamah akan beralih kepada asas efektivitas, yaitu pihak mana yang lebih efektif dalam menadministrasikan kedua pulau tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum positif tentang teritori yang dikembangkan dalam jurisprudensi mahkamah, yang pada prinsipnya mengatur jika tidak ada dasar kepemilikan, maka asas efektivitas perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, mahkamah tidak menemukan adanya akar kepemilikan baik pada Indonesia yang mengandalkan Perjanjian 1891 dan Sultan Bulungan maupun kepada Malaysia yang mengandalkan pada berbagai perjanjian pada era kolonial Spanyol dan AS di Filipina. Demikian pula untuk pertanyaan kedua, Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan dari pemilik aslinya yaitu Sultan Sulu. Lalu, tanggapan atas pertanyaan ketiga lah yang justru memberi hak kedaulatan kedua pulau kepada Malaysia. Kami berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah dari Malaysia lebih melakukan efektivitas ketimbang Belanda ya sebagai penjajah Indonesia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya efektivitas oleh Inggris ternyata menjadi poin penting penentu kedaulatan. Udah gue record.
Menurut Mahkamah Internasional, Inggris telah memenuhi syarat pertama dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan. Antara lain adalah ketentuan tentang pengambilan telur penyu dan ketentuan tentang cagar burung. Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang menentukan laut teritorial Indonesia, 2 pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Selanjutnya, kami juga menganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercusuar di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Legitan pada tahun 1963. Bahkan, pembangunan mercusuar ini dilakukan tanpa adanya protes dari pihak Indonesia. Sementara argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan efektivitas dengan menyampaikan bukti adanya patroli dari Angkatan Laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar 2 pulau, bahkan keberadaan kapal perusak Lynx pada tahun 1926 tidak dianggap memenuhi 2 kriteria yang ditentukan. Setelah selesai melakukan seluruh sesi persidangan bagi kedua belah pihak, penyelesaian sengketa kedua pulau ini diharapkan tidak sekedar dilihat sebagai upaya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perang, dan penyelesaian melalui International Court of Justice ini dianggap sebagai upaya yang mengisolasi sengketa antara dua negara sehingga tidak menimbulkan efek negatif pada hubungan kedua negara secara keseluruhan. Dan sudah seharusnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai. Bahkan penyelesaian secara damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai memiliki nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian dengan cara kekerasan. Baik, setelah kami mendengarkan argumentasi dari kedua pihak, kami dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Kami memutuskan bahwa Malaysia sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya dan dijadikan dasar bagi hakim kepada kedua negara. Apabila tidak ada hal lain yang perlu disampaikan, maka Hakim Ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan sengketa antara Malaysia dan Indonesia terhadap kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan bagi pihak yang bersangkutan telah menyatakan sidang ditutup. Dengan demikian, berakhirlah persidangan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran serta partisipasinya. Sudah, recordnya matiin.